Bismillahirrahmanirrahim. Yang dikatakan sholat secara syaratnya gini ku aqwalun wa af'alun muftatahatun bit takbiri muftatamatun bit taslimi bisyaraiti makhsusatin. Jadi sholat niku yang dikatakan sholat suatu perkataan dan pekerjaan yang diawali dengan takbir. Jadi sholat niku diawali dengan takbir. Yang pertama, ini ku niat. Setelah niat dimulai dengan takbir Allahu Akbar. Sak mantun ini ku ditutup kali salam dengan syarat-syarat yang tertentu. Niki yang dikatakan sholat. Sholat niku suatu perkataan. Ini ku wawasan Fatihah, wa af'alun dan pekerjaan sudah ruku, berdiri, sujud niku suatu pekerjaan yang dimulai dengan takbir dan ditutup dengan salam dengan syarat-syarat yang tertentu. Salat yang difardukan niku wonten gangsal. Pertama salat duhur. Waktune salat duhur niku zawalus samsi wa akhiru idza sara dhilli kulli syai'in mislahu ba'da dhilliz zawal. Jadi setelah gesernya matahari, jadi menawi matahari niku jam 12 istiwa niku pas tengah-tengah matahari niku. Jadi bayangan niku alit. Jadi umpami niki benda matahari niki pas posisi ada di atas niki waktu istiwa. Waktu istiwa niku waktu pas matahari ada di atas benderan. Jadi umpami benda niki pas duhur pas niki. Ketika nanti matahari ini condong ke arah barat sedikit niki sudah masuk waktunya duhur. Maksudnya geser ke arah barat berarti bayangan ke arah timur. Sedikit nyenten niki berarti ada bayangan yang sedikit yang melebihi dari pas waktu tengah-tengah ini sudah masuk waktunya duhur. Kapan akhirnya waktu duhur? Ketika bayangan sesuatu tersebut menyamai selain bayangan zawal waktu. Umpami zawal ini samenten nggih bayangan nggih. Lho niki selain waktu niki waktunya sama. Umpami bendanya niku ibarat satu jengkal, maka bayangan tersebut sama dengan bendanya tersebut. Umpami sak jengkal bayangannya bendanya nggih sak jengkal. Berarti waktunya sholat duhur sudah habis. Selain bayangan yang waktu istiwa niku kan waktu istiwa wonten bayangan kedhi. Selain waktu niku kalau bandanya satu jengkal umpama berarti bendae nggih satu jengkal. Niku sudah habis waktunya sholat duhur. Sekarang waktunya sholat asar. Kalau sudah habis waktunya sholat duhur maka masuk waktunya sholat asar. Kalau sholat asar lebih dari bayangan waktu duhur, umpami satu jengkal, bendanya itu satu jengkal, bayangannya juga satu jengkal, lebih sedikit niku sudah masuk waktunya sholat asar. Tapi kados sakniki niku posisi kalau kali jenengan niku mboten nate praktek kados wonten niku, soalnya pun wonten jam utawa pun wonten mireng suarane tiang azan. Tapi umpami panjenengan niki suatu tempat yang mana tempat tersebut jauh dari rumah dan jauh dari masjid. Ada di tengah-tengah hutan atau tempundi wonten perjalanan. Untuk mengetahui masuknya waktu nggih niku pakai matahari nggih niku bayangan matahari. Niku waktune asar lebih sedikit dari bayangan yang menyamai bendanya tadi sudah masuk waktunya sholat asar.
Sekarang akhirnya waktu ikhtiar niku sampean niku boleh melaksanakan di awal waktu dan boleh di waktu ikhtiar nggih. Umpami jam sekawan dhuhure umpami semangkin dhuhure niku 2:30 nggih. 2:30 lebih napa? Jam pinten asarian iki? Jam 2:30 lebih nggih. Lah waktu ikhtiar niku bayangan menyamai dengan bendanya dzillil mislaini, sama. Bayangan tersebut niku umpami 1 jengkal berarti menjadi 2 jengkal niku. Wa fil jawas, waktu jawas niku sampai terbenamnya matahari. Lho umpami panjenengan niku melaksanakan salat mepet, maksudnya mepet ya napa? Jenengan wudu saking sibuke, umpami saking sibuke nutuk-nutukaken ten Tegalan, umpami nutukaken dereng salat asar, utawa supe dikinton mantun ternyata belum salat asar. Akhirnya wudu pas waktu salat dapat 1 rakaat, tiba-tiba sudah adzan salat maghrib, maka waktu tersebut dikatakan waktu tahrim, waktu yang haram. Dikatakan waktu tersebut qodok dan ada, umpami jenengan salat Allahu Akbar, dalam 1 rakaat jenengan berdiri, kemudian adzan sudah mendapat 1 rakaat, maka waktu tersebut dikatakan waktu ada. Waktu ada niku nekani. Kalau qodok jenengan takbir baru adzan, waktunya sudah masuk waktu qodok, sudah habis. Niku paling mepete waktu. Lah umpami boten salat ya napa? Nggih jenengan tetep gada tanggungan kewajiban salat. Nggih kedae kudu harus disaur dan diqodok niku. Umpami gada tanggungan boten salat utawa tilem. Jenengan tilem mulai jam 11 sampai jam 3, saking capeke, saking kesele boten enten sinten-sinten tiba-tiba jenengan bangun kok sudah jam 3, berarti salat zuhur sudah habis. Maka ya napa jenengan? Nggih wajib jenengan qodok, jangan ditinggalkan. Maksudnya jangan sampai tidak salat niku. Jadi kados yok napa mawon kula kali panjenengan niki jangan sampai sekali-sekali meremehkan atau menggampangkan masalah salat. Sesibuk apapun tetap kita melaksanakan salat. Kalau tertidur ya harus dikodoi pun sampai meninggalkan salat. Dari pentingnya salat kula kali panjenengan sampai Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niki langsung dipanggil oleh Allah niku melalui Isra dan Mi'raj, menerima salat 5 waktu tanpa perantara melalui malaikat Jibril. Kalau puasa melalui malaikat Jibril. Jadi saking pentingnya, saking sangat pentingnya salat niku Rasulullah sampai dipanggil sendiri melalui Isra dan Mi'raj. Kan pun sampai gampang-gampang ninggalaken salat 5 waktu. Sesibuk apapun tetap kita melaksanakan salat. Terus waktune salat maghrib. Lah salat asar niki kemudian waktu maghrib. Waktu maghrib niki waktu ini setunggal. Ada yang mengatakan waktunya maghrib ini sangat singkat. Gini ku cukup dengan adzan, wudu, menutupi aurat, melaksanakan salat dan salat 5 rakaat. Maksudnya 5 rakaat niku salat maghrib 3 rakaat ditambah salat sunnah 2 rakaat niku waktune sudah habis. Ada yang mengatakan ulama tersebut yaitu ulama kaul jadid yang mengatakan bahwasanya waktunya itu sangat singkat. Tapi kalau menurut kaul qadim dan Imam Nawawi waktunya itu panjang sampai hilangnya
merah. Niku sing menurut Imam Qaul Qadim dan diunggulkan Imam Nawawi, waktunya niku panjang sampai hilangnya mega merah. Jadi hilangnya mega merah niku pun telas waktune salat maghrib. Kemudian waktu isya. Waktu isya niku idza ghaba syafaqul ahmar, ketika sudah hilangnya mega merah dan akhirnya sampai waktu akhir ikhtiar sepertiga malam. Niki waktu ikhtiar. Waktu jawas niki jenengan ansal salat isya niki sampai waktu subuh. Umpami jenengan kecapean nggih. Kecapean dari perjalanan sing paling napa namine abot niki salat isya. Umpami baten jenengan niku baten salat ten awal waktu. Umpami nggih wis biada mantun maghrib. Biada napa namine bowo becek mantun maghrib. Akhirnya kan sampai isya baten ten jamaah ten musala atau di rumah. Niku kadang-kadang wis engko ae kadang-kadang wonten baten langsung ndang salat. Akhirnya semakin malam capek ngantuk akhirnya tidur. Tapi kalau terbiasa sudah bangun jam 2:30 atau jam 3 niku jenengan mboten napa-napa. Angsal salat isya jam 3 atau 2:30 atau hampir subuh. Nah, niku. Makanya salat isya niku mboten ten awal waktu ini kadang-kadang aras-arasen. Mboten dipaksa. Niki salat isya. Salat subuh. Salat subuh niku waktune dari keluarnya fajar kedua. Nggih niku fajar kedua niku fajar shadiq. Kalau pertama adalah fajar kadhib. Fajar kadhib niku padang sekedap, mantun niku peteng malih. Akhirnya padang malih niku dinamakan fajar shadiq niku. Waktunya fajar shadiq niku sampai waktu ikhtiari sampai mega kekuning-kuningan ten arah timur niku. Waktu jawas niku waktu boleh sampai matahari keluar. Jadi kata-kata keluar niku walaupun matahari medal sekedhik kalau terbenam semuanya, kalau terbit berarti keluar sedikit sudah waktunya sudah habis waktu salat subuh. Niku napa namine waktune salat subuh. Masalah tasik masalah jelasaken waktu-waktune salat tasik dereng pembahasan rukun dan syarat